Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena di bulan inilah dilipat gandakan segala ibadah yang kita lakukan. Salah satu ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, ini biar kalian semangat ya, tambah semangat membaca Al-Quran ya. Yang pertama saya ingin memberikan tips-tips biar kalian itu rajin membaca Al-Quran. Yang pertama, niatkan membaca Al-Quran itu bukan karena disuruh ya, seperti hari ini kan kalian membaca Al-Quran disuruh ya, semuanya harus membawa Al-Quran ya. Bacalah juz sekian sampai sekian, itu masih disuruh. Itu harus kita rubah ya. Kita harus niatkan kita membaca Al-Quran itu memang betul-betul karena kita cinta dengan Al-Quran. Karena isi dari Al-Quran itu adalah panduan hidup bagi kita. Ya, itu tips yang pertama, niat ya, luruskan niat dulu, betul-betul cinta dengan Al-Quran. Yang kedua, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan makhrajul huruf yang jelas. Ya, jadi jangan buru-buru. Boleh ya, boleh kalian memiliki target satu hari saya harus khatam 3 juz misalnya, boleh, nggak apa-apa, bagus ya kan. Akan tetapi zaman itu yang dijadikan tujuan. Kita membaca Al-Quran itu intinya adalah mengharapkan ridho dari siapa? Dari Allah ya. Membaca Al-Qurannya bagus ya, tapi buru-buru sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan banyak. Itu kira-kira Allah ridho apa enggak? Tidak ridho ya. Akan tetapi kalau kita membacanya tartil dengan tenang dan makhrajul huruf yang jelas ya, insya Allah Allah akan ridho. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Ridhonya Allah ya, bukan cuma pahala. Silakan kalian cari pahala sebanyak-banyaknya ya, tapi takutnya nanti ketika di akhirat kalian akan menuntut. Kalian merasa pahalanya banyak kok, ketika di akhirat malah masuk neraka. Ya, loh, saya kan pahala banyak ya Allah, kok saya bisa masuk neraka? Karena ternyata ibadahnya di dunia itu niatnya bukan karena mencari ridho, tapi mencari pahala. Ibadahnya banyak, tapi masih suka mencaci, masih suka menghina, masih suka menyakiti orang lain. Percuma, Allah tidak akan ridho. Tapi kalau ibadah kita biasa-biasa saja ya, tapi betul-betul ikhlas ya, mengharap ridho dari Allah, insya Allah nanti kita akan masuk surga karena ridhonya Allah. Itu yang kita harapkan ya. Nah, dengan tips-tips yang saya berikan tadi, insya Allah kalian akan merasa lebih menikmati membaca Al-Quran. Ya, dengan membaca tenang, tartil, makhrajul huruf yang jelas, akan merasa tenang sehingga lupa kapan mau berhenti. Ya, selesai mukro yang pertama, kayaknya masih kurang, lanjut mukro kedua. Mukro kedua selesai, lah kok nikmat, enak, lanjut coba nanti kalian coba saja seperti itu ya, nanti tidak akan terasa
45 menit selesai, kalian sudah 1 juz. Ya, kalau saya hitung ya, saya sudah praktekkan 45 menit ya, dengan membaca tartil itu sudah 1 juz. Dan itu dibaca dengan nikmat tanpa beban. Selanjutnya kembali saya ingin menyampaikan fadilah membaca Al-Quran. Ada beberapa fadilah. Fadilah itu apa sih? Ada yang tahu fadilah? Ada yang keluarganya namanya fadilah? Kalau di sini kan tidak ada. Ya, barangkali keluarganya ada. Fadilah itu artinya keutamaan. Yang pertama, 1, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi ini jika kita laksanakan di bulan Ramadan. Allah memberikan pahala bagi setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Ini bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cobalah kalian untuk mengalokasikan waktu 10 sampai 15 menit saja setiap hari untuk membaca Al-Quran. Misalnya setelah sholat apa biasanya? Sholat subuh dan sholat maghrib. Ya, minimal itu 10 sampai 15 menit. Kemudian cobalah kalian membuat target hafalan 1 ayat atau 1 halaman setiap hari. Ini yang berat ya. Tapi kalau yang pondok ini mestinya ringan ya. Karena waktu di pondok itu betul-betul fokus ya untuk mempelajari agama ya. Selanjutnya fadilah yang kedua, Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya dengan tulus dan mengamalkannya dalam kehidupan. Ingat ya, ada kata tulus, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Bagi kalian yang introvert, tahu introvert? Apa itu introvert? Tertutup. Lawannya introvert apa? Ekstrovert, terbuka. Orang introvert itu biasanya suka menyendiri ya. Temannya sedikit, tapi biasanya walaupun sedikit berkualitas ya. Daripada yang ekstrovert temannya banyak tapi nggak berkualitas. Nggak apa-apa, temannya sedikit nggak apa-apa ya. Yang penting kalian kalau rajin membaca Al-Quran, itu nanti akan bisa menjadi teman kalian di alam kubur nanti ya, dan itu yang terpenting. Dan yang lebih penting lagi tadi adalah bisa menjadi syafaat ketika kalian di hari perhitungan. Mau nggak? Mau ya? Sudah banyak bukti ya, bukti secara spiritual bahwa Al-Quran itu bisa menjadi teman yang baik di alam kubur. Banyak sekali cerita ketika orang meninggal di masa hidupnya suka membaca Al-Quran, kemudian keluarganya diberi mimpi
Ya, diberi mimpi seakan-akan orang yang telah meninggal itu ada yang menemani. Ya, kalau yang laki-laki dilalah, yang menemani adalah perempuan, dan perempuannya itu muda, cantik. Pengen nggak seperti itu? Ketika di alam kubur ya ditemani wanita cantik, muda, siapa yang nggak mau? Tapi kalau tidak pernah beribadah, tidak pernah membaca Al-Quran, ya, banyak dosanya, kira-kira nanti di alam kubur temannya siapa? Kebalikannya ya, kebalikannya. Untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya, agar kalian bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran, cobalah kalian biasakan membaca surat Al-Mulk ya. Juz berapa itu? Yang biasa membaca pasti hafal. 10 juz. Yang pondok 29. Itu awal juz 29. Betul ya Pak Untung ya? Betul. Kemudian juga membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Itu aplikasinya. Selanjutnya fadilah membaca Al-Quran yang ketiga adalah menenangkan hati dan jiwa. Ini sudah jelas ya. Apalagi sudah disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Mengingat Allah itu salah satunya dengan membaca Al-Quran. Kemudian fadilah yang keempat, meningkatkan derajat di sisi Allah. Kok bisa membaca Al-Quran itu meningkatkan derajat di sisi Allah? Apa alasannya? Orang yang rajin membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan merendahkan kaum yang lainnya. Untuk pengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, cobalah kalian berusaha memahami makna ayat-ayat Al-Quran dengan cara membaca tafsirnya agar bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian itu kalau membaca bacaan sholat itu tahu artinya enggak? Tahu artinya enggak? Enggak tahu ya. Baru hafal tapi enggak tahu artinya. Coba mulai sekarang dibiasakan. Apa yang kalian baca, ya doa-doa dalam bahasa Arab itu kalian tahu artinya ya. Bukan cuma hafal, dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Itu yang paling sederhana saja nggak bisa ya payah ingin. Nanti dihafalkan ya. Minimal hafal ya. Kemudian fadilah membaca Al-Quran yang berikut. Yang kelima adalah bisa memberikan cahaya di dunia dan di akhirat.
sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Ini bagi kalian yang mohon maaf ya, orang tuanya sudah almarhum mungkin ya, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Insya Allah kalau anak kandung ya, ketika membaca Al-Quran itu otomatis pahalanya untuk orang tuanya ya, itu kalau anak kandung. Kalau kalian membaca Al-Quran kemudian juga memiliki amal soleh ya, kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh orang tuanya, itu nanti pahalanya juga akan mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian fadilah yang keenam, rumah yang dibacakan Al-Quran akan dipenuhi keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan menjadi luas bagi penghuninya, didatangi oleh para malaikat, dijauhi setan, dan kebaikannya berlimpah. Coba kalian bedakan tinggal di rumah yang biasa dibacakan Al-Quran dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Pasti beda. Saya merasakan sendiri. Jadi saya pernah ngontrak ya. Saya pernah ngontrak di sebuah rumah di mana rumah itu sudah lama tidak ditinggali, kosong. Pertama kali saya masuk ke situ, hawanya itu dingin, bikin merinding. Padahal rumahnya bersih, iya kan? Akan tetapi setelah saya biasakan membaca Al-Quran di dalamnya, alhamdulillah bisa terasa hangat, betul-betul hangat. Iya. Jadi itu bukti bahwa tadi, ya. Membaca Al-Quran itu bisa membawa keberkahan di dalam rumah ya. Selanjutnya, fadilah membaca Al-Quran yang ketujuh, mendapat kedudukan istimewa di surga. Rasulullah bersabda, dikatakan kepada orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, bacalah dan naiklah serta tartillah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga berada di akhir ayat yang kamu baca. Itu fadilah membaca Al-Quran yang ke-7 atau yang terakhir ya. Masih banyak fadilah Al-Quran yang lain, akan tetapi sebagai kesimpulannya adalah bahwa membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar mendapatkan pahala ya. Jadi membaca Al-Quran itu bukan sekedar mendapatkan pahala, akan tetapi juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan, baik dari segi spiritual, mental maupun sosial. Dengan memahami fadilah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meraih keberkahan di dunia maupun di akhirat. Marilah sebagai penutup ya, saya mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi, membiasakan diri untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran agar hidup kita lebih tenang, berkah dan penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya pribadi,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.